Shalom, shalom, shalom. Bokotov. Pagi hari ini kita ketemu lagi di hari Jumat ini. Hari Jumat yang spesial buat setiap orang-orang percaya di seluruh muka bumi ini. Special Friday. Mereka sebut the Good Friday. Atau orang Yahudi menyebutnya ini adalah hari yang mereka katakan Hak Pesak Sameach. Jadi ini dia tulisannya. Saya mau katakan kepada Anda semua. Hak Pesak Sameach artinya selamat menyambut hari kelepasan, hari Paskah buat kita semua. So hari yang luar biasa, hari yang sangat bersejarah bagi orang Yahudi. Tapi ini adalah hari yang menjadi sebuah pesan yang nyata, yang Tuhan juga mau lakukan kepada kita semua. Karena itu bersukacitalah kita, mari renungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita renungkan kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan. Sebab Tuhan mau bersungguh-sungguh, mau menggenapi apa yang Dia katakan. Kita hampiri Dia di pagi hari ini. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Lewat karya terbesar yang Kau sudah adakan 2000 tahun yang lalu, yang telah Kau buktikan Kau naik di kayu salib. Maka hari ini juga kami mau mengucap syukur. Bukan hanya kami mau memperingati, tapi kami mau mengalami apa yang Engkau sudah sediakan dan Engkau sudah lakukan di atas kayu salib. Karena itu roh hikmat dan wahyu Kau berbicara kepada kami, menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya kami berjalan di dalam keputusan yang Engkau sudah nyatakan. Terpujilah Aba di dalam nama, di atas segala nama, Yeshua HaMashiach. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi pagi hari ini saya mau ucapkan buat semua Anda selamat memasuki perayaan Paskah, yaitu hari kematian Kristus Yesus, yang dalam bahasa Ibrani disebut Hak Pesak Sameach. Ini adalah hari yang luar biasa. Bukan hanya orang Kristen di seluruh muka bumi ini, tapi orang-orang Yahudi juga memperingati hari yang sama. Saudara, saya mau tekankan kepada Anda bahwa ini adalah perayaan momentum yang besar yang dialami oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Dan kalau kita lihat di dalam cerita bagaimana mereka dilepaskan dari perbudakan Mesir, maka mereka betul-betul mengalami satu kelepasan dari perbudakan yang sudah lama, yang 400 tahunan luar biasa. Tetapi Tuhan menggenapi janjinya. Jadi saya mau katakan perayaan Paskah itu bukan saja sebuah perayaan, tapi itu adalah historical event yang bersejarah, di mana satu bangsa dilepaskan hanya oleh karena satu tanda darah. Dan itu betul-betul sudah menjadi kenyataan. Only by a sign, blood sign, hanya lewat satu tanda darah yang terjadi, maka seluruh bangsa mengalami kelepasan. Itu membuktikan bahwa Tuhan yang bertindak, Tuhan yang sanggup melepaskan mereka. Dan kalau hari ini seluruh dunia merayakannya, maka kita pun harus tahu kalau pada waktu itu bangsa Israel keluar dengan tanda darah, maka kita pun harus mengerti apa yang diperbuat oleh Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tahukah Anda, momentum ini berbicara tentang satu kelepasan yang sangat luar biasa. Pada bangsa Israel itu kelepasan secara fisikal, secara alamiah. Tapi seharusnya untuk kita, orang-orang yang percaya lewat kematian Kristus, kita juga harus mengalami kelepasan yang diakibatkan oleh belenggu yang namanya belenggu dosa. Belenggu dosa dan akibat dosa kita pun harus mengalaminya. Ya, hari ini adalah hari yang istimewa kalau kita betul-betul mengerti dan memahaminya. Karena kalau pada waktu itu, kalau Anda baca di dalam kisah bagaimana mereka dilepaskan, ada tertulis di dalam Keluaran 12. Keluaran 12 ayat 22 mengatakan begini, Keluaran 12 ayat 22. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada di dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan kita melihat bagaimana dalam Keluaran 12 ayat 2 itu dikatakan setiap orang harus masuk di dalam rumah mereka masing-masing, karena Tuhan mau melakukan sesuatu yang besar. Mereka tidak boleh keluar rumah, karena pada malam itu Tuhan mau menyatakan kebesarannya. Dia mau menggenapi firman-Nya. Nah, hari ini kalau kita merayakan kematiannya, Jumat Agung ini, mari kita dalami, mari kita alami apa yang Dia mau katakan atas kehidupan kita semua. Mari kita rasakan, mari kita nikmati, mari kita alami apa yang dikatakan ini. Dia Keluaran 12 ayat yang ke-22. Keluaran 12 ayat 22. Kemudian kamu harus, print itu di dalam tinta biru, kemudian darah tinta merah. Saya bacakan, kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah
pasu dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Kita harus tahu apa yang sedang dinyatakan. Ini dia, kalau Anda mau tahu bagaimana mereka menaruhnya di atas ambang pintu, itu seperti ini. Anda harus tahu, blood mark at doorpost. Mereka harus menaruh tanda darah pada ambang pintu dan pada kedua tiang di sini. Sebab pada malam itu, at midnight, tengah malam, maka bangsa itu bisa keluar oleh karena ada tanda darah. Dan tidak ada yang dapat menahan mereka. Mesir, Firaun dan segala kekuatannya tidak dapat menahan kelepasan satu bangsa. Karena saat yang bersamaan pada malam hari itu, kekuatan musuh setiap anak sulung dari Mesir itu habis. Dan pada saat yang bersamaan satu bangsa keluar. Nah, saya mau katakan pesan Paskah ini harus kita alami betul-betul untuk setiap orang yang percaya. Karena kalau pada peristiwa Paskah yang dialami oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, melepaskan satu bangsa dengan tanda darah pada ambang tiang dan ambang pintu, mampu melepaskan satu bangsa. Itu terjadi sesuatu yang luar biasa, di mana waktu itu Firaun menekan mereka, tetapi terjadi pembalikan keadaan. Akhirnya mereka betul-betul keluar. Maka saya mau katakan pada Anda pada hari ini, Paskah yang kita alami dari tahun ke tahun, saya mau katakan, janganlah hanya sebuah perayaan yang kita rayakan, tapi mari kita betul-betul lihat dalam hidup kita, apa saja dalam hidup kita yang dimana setan membelenggu hidup kita, dan kita harus benar-benar mengalami kelepasan. Maka itu ini harus menjadi sebuah momentum yang kita sendiri alami. Harus ada pengalaman Paskah, bukan hanya perayaan yang kita rayakan turun-temurun. Harus ada pengalaman secara nyata bahwa Paskah adalah satu pengalaman pribadi di mana kita dilepaskan dari dosa dan akibat dosa. Nah, pada pagi hari ini, setiap Anda siap-siap untuk beribadah, untuk merayakan kebaktian Jumat Agung. Saya mau sampaikan juga terlibat di dalam live stream pagi hari ini. Mari kita betul-betul mengalami apa yang sudah Dia selesaikan di kayu salib. Satu keputusan yang besar, satu momentum besar. Keputusan Tuhan tidak bisa dihalangi oleh apapun juga, karena Dia sudah jauh-jauh hari merancangkan keputusan itu. Kalau Anda lihat di dalam cerita di Alkitab, Tuhan sudah lama berbicara kepada Abraham bahwa keturunanmu yang dikuasai oleh bangsa besar akan mengalami kelepasan. Maka akhirnya digenapi setelah 400 tahun. Dan kita pun harus punya pengalaman yang sama. Sebab arti sebuah Paskah, arti kematian daripada Kristus Yesus adalah berhentinya belenggu dosa, berhentinya kekuatan musuh yang menekan hidup kita. Arti Paskah itu berbicara tentang pengalaman yang sangat luar biasa. Kalau Anda melihat apa yang tadi saya perlihatkan kepada Anda di dalam Keluaran 12 ayat 22, tanda darah itu ditaruh di atas ambang pintu. Itu berbicara sebuah sign, itu berbicara sebuah message yang harus kita ketahui bersama-sama. Itu berbicara tentang pesan. Karena rupanya ketika itu ditaruh di atas, ini dia, saya mau perlihatkan lagi kepada Anda, supaya kita bisa melihat apa yang sebenarnya Tuhan nyatakan melalui kehidupan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Kenapa harus ditaruh begitu di tiang dan kedua ambang pintu? Karena itu berbicara satu pesan yang sangat luar biasa. Itu berbicara misteri Tuhan, tetapi kita harus tahu apa yang dilakukan oleh, apa yang diperintahkan Tuhan melalui Musa, supaya setiap laki-laki melakukan itu di atas rumah mereka, dan mereka tidak boleh keluar dari rumah mereka masing-masing. Sebab tanda itu akan membuktikan bahwa malam itu juga terjadi kelepasan. Nah, saya mau perlihatkan lagi kepada Anda PowerPoint ini. Ini dia yang dilakukan oleh mereka, itu dia. Ini tanda ditaruh di atas ambang pintu. Ambang pintu dan kedua tiang itu sebenarnya berbentuk huruf Ibrani. Huruf Ibrani ini yang akan kita lihat pada pagi hari ini. Huruf Ibrani ini yang ada dua huruf Ibrani yang kita perlu ketahui. Sekali lagi saya perlihatkan kepada Anda. Ya, ini dia. Blood at the door, ini dia. Ini waktu mereka diminta untuk taruh di atas ambang-ambang pintu dan tiang. Akhirnya seperti ini bentuknya. Dan ini sebenarnya berbicara huruf Ibrani. Mari saya perlihatkan kepada Anda, ada dua huruf Ibrani yang sebenarnya mempunyai pesan yang sangat kuat untuk kita alami bersama-sama di dalam perayaan Paskah ini. Huruf Ibrani yang pertama adalah
Ini dia, saya mau perlihatkan kepada Anda seperti ini. Ya, ini adalah huruf Ibrani yang berbicara tentang Hei atau Chesed, huruf Ibrani kelima dari alfabet Ibrani. Chesed atau Chen yang artinya grace atau anugerah. Ini adalah huruf Ibrani yang pertama yang kita perlu ketahui, yang artinya kasih karunia. Jadi bangsa itu dilepaskan oleh karena kasih karunia. Ini huruf Ibraninya. Huruf Ibrani yang pertama artinya Chesed atau Chen, grace atau anugerah. Jadi bangsa itu dilepaskan lewat tanda darah yang artinya anugerah. Anugerah. Kemudian dua huruf Ibrani berikutnya adalah ini. Yang artinya Tav. Huruf terakhir dari alfabet Ibrani ada 22 alfabet Ibrani. Ini yang terakhir Tav. Artinya sign, cross atau end atau eternity. Ini berbicara masa perbudakan berakhir. Tuhan tahu kapan masa perbudakan itu harus berakhir pada bangsa Israel. Maka itu ditaruh di atas ambang pintu tanda ini berbicara tentang dua huruf Ibrani. Yang pertama adalah kasih karunia. Yang kedua berbicara berakhirnya perbudakan. Ini dia anugerah. Anugerah. Kemudian satu Hei bahasa Ibraninya. Kemudian yang kedua itu berbicara tentang Tav. Artinya sign atau salib atau berakhirnya masa perbudakan. Dan kalau pesan itu sangat kuat dipahami oleh orang-orang Yahudi, berbicara tentang kasih karunia, berbicara tentang anugerah, dan berbicara tentang berakhirnya perbudakan mereka oleh karena kasih karunia. Maka buat kita yang hidup oleh karena kematian Kristus, sekali lagi oleh karena kematian Kristus, Anda dan saya harus tahu apa artinya kasih karunia dan apa artinya berhenti dari belenggu, ikatan, dan akibat dosa. Supaya kita betul-betul masuk kepada permulaan yang baru, masuk di dalam pengalaman yang baru, masuk di dalam keputusan Tuhan yang Dia sendiri sudah buat. Jangan lakukan itu karena semata-mata sebuah perayaan yang dirayakan dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun. Mari setiap orang percaya kita mengerti arti kematian Kristus. Kita harus tahu Paskah artinya kasih karunia dinyatakan. Kemudian berhentinya belenggu dosa dan akibat dosa. Maka kita mengalami satu pengalaman yang baru. Apapun yang dosa pernah lakukan atas hidupmu, mungkin menghancurkan hidupmu, menghancurkan apa saja. Tapi dengar baik statement pada hari Jumat ini. Saya mau katakan kalau kita betul-betul menangkap pesan kematian Kristus, maka kita pun layak untuk mengalami pembelaan, layak untuk mengalami kemerdekaan, layak untuk dipulihkan. Sebab oleh karena dosa, maka manusia menjadi ciptaan yang tidak sempurna. Oleh karena dosa, maka masalah dalam kehidupan manusia itu dari keturunan lepas keturunan terulang di atas. Jadi akhirnya kutuk generasi di atas sampai generasi ke bawah merupakan kutuk yang diulang dari tahun ke tahun. From generation to generation, the curse is being repeated because of sin. But at the cross, Yeshua cancel the curse in the generation. Di kayu salib Yesus menghancurkan, membatalkan kutuk yang berulang dan berulang terjadi dalam generasi. Saya mau katakan pagi hari ini, whatever curse that you have in the family, it must be cancelled when you declare. Pada waktu kamu deklarasikan kematian Kristus atas hidupmu. Apapun kutuk turunan diwariskan atasmu. Banyak loh. Ada kutuk kegagalan, ada kutuk perselingkuhan, ada kutuk kemiskinan, ada kutuk kebodohan, kutuk selalu hidup dalam kekurangan. Oh, apa saja yang mengikat dari generasi di atas turun ke bawah. Di perayaan Paskah itu harus berhenti. Dan waktu kita imani, waktu kita datang kepada Dia, maka kita harus percaya sesuatu yang baru telah dimulai atas kehidupan kita semua. Yaitu hidup yang bebas dari pengulangan masa lalu. Bebas dari kutuk yang terulang. Saya suka dengan statement ini. Inilah generasi yang bebas dari hutang masa lalu. Inilah generasi yang bebas dari beban masa lalu. Generasi yang tidak punya beban masa lalu. Tidak punya hutang masa lalu. Tidak punya ikatan masa lalu. Tidak punya kutuk masa lalu. Inilah generasi yang lahir karena perayaan Paskah. Kalau Anda familiar dengan statement itu, generasi yang tidak punya beban masa lalu, itulah generasi yang bebas dari hutang dosa. Haleluya. Yang bebas dari akibat dosa. Itu yang Tuhan mau nyatakan di 2019 ini. Di tahun kalender Ibrani 5779. Dia mau supaya kita betul-betul lahir dari Paskah, lahir dari kasih karunia, lahir dari apa yang sudah dikatakan. It is finished.
sudah selesai di kayu salib. Yesus berkata kepada Bapaknya, tetelestai, yang artinya sudah selesai. Dan kalau kita sepakat dengan apa yang Yesus nyatakan di kayu salib, Bapa sudah selesai, tetelestai, artinya apa? Berhenti masa perbudakan. Maka kita pun harus alami generasi yang lahir dari Paskah adalah generasi yang bebas dari hutang nenek moyang dari atas, yang berhenti dari kutuk turunan. Inilah generasi yang Tuhan katakan harus muncul mulai 5779 ke depan, mulai 2019. Dan inilah generasi yang ada nama Tuhan. Karena tanda darah itu juga berbicara tentang nama Tuhan. Hey tadi selain artinya kasih karunia, itu juga berbicara tentang namanya. The name, atau dalam bahasa Ibrani Hashem. Hashem is the name. Kata hey tadi itu juga singkatan dari the name atau Hashem. Maka ketika kita dimeteraikan di dalam namanya, maka dia mau supaya kita mengalami kelepasan yang dia sudah sediakan untuk kita semua. Tahukah Anda sebenarnya orang-orang yang ditebus adalah orang-orang yang dimeteraikan di dalam namanya. Orang-orang yang dimeteraikan di dalam namanya adalah orang-orang yang layak untuk menerima kelepasan yang sempurna. Dan dia mau supaya kita betul-betul menikmati apa yang dia sudah sediakan untuk kita semua. Saya buat satu PowerPoint tentang ini. Saya mau perlihatkan lagi kepada Anda. Sebenarnya generasi yang mengalami kelepasan adalah generasi yang punya tanda. Ya, generasi yang punya tanda atas mereka, yaitu punya tanda namanya atas kehidupan mereka. Oh my God, nanti saya perlihatkan kepada Anda. Itu tertulis. Ya, jadi waktu kita dimeterai, Yesaya 43 ayat 7, Anda masih ingat Yesaya 43 ayat 7, setiap orang atau semua orang yang atasnya namaku, artinya dimeteraikan dengan namanya. The name, jadi Hashem atau Hey atau anugerah, karena namanya, the name, itu juga berbicara namanya adalah kasih karunia. His name is grace, his name is chesed atau chen, namanya adalah kasih karunia. Jadi waktu kita dimeteraikan, oh my God, you deserve to be free from sin. Ya, Anda layak untuk dibebaskan dari dosa dan setiap akibat dosa. Dan mari sama-sama tangkap pesan ini supaya kita betul-betul ke depannya kita mengalami pengalaman yang sangat luar biasa. So hari ini saya mau deklarasikan kepada Anda, dosa tidak berkuasa lagi atas hidupmu. Kutuk dosa sudah naik di kayu salib dan Anda tidak lagi akan dikenakan oleh kutuk generasi. Sebab generasi rusak karena kutuk di atasnya. Kutuk itu turun-temurun. Sehingga selalu generasi di bawahnya itu akan mengalami kerusakan. Apakah mereka melakukannya atau mereka belum melakukannya. Karena kita pernah berkata, kita belum berbuat dosa, belum tahu berbuat dosa. Tapi dosa sudah mengikat. Luar biasa parahnya. Tetapi di kayu salib, he cancel, dia batalkan dosa yang menjadi kutuk turun-temurun. Supaya kita betul mengalami pengalaman yang baru di dalam dia. Praise the Lord, terpujilah dia, terpujilah namanya. Maka itu pada hari ini bersukacitalah Anda. Apa yang Tuhan rancangkan harus tergenapi. Generasi yang tidak punya hutang dosa masa lalu. Generasi yang tidak punya beban masa lalu. Generasi yang benar-benar lepas dari rantai dosa. Lepas. They have no obligation whatsoever with their predecessor, yang terlepas dari nenek moyang mereka, tidak punya hutang ke atas, tidak punya. Tapi mereka yang betul-betul masuk di dalam pengalaman baru, itulah yang Tuhan mau nyatakan kemuliaannya. Anda dan saya, we are the generation that has the name. Kita adalah generasi yang ada namanya. Namanya adalah redemption. Namanya adalah kasih karunia. Namanya adalah berakhirnya masa perbudakan. So hari ini, mari sama-sama kita sepakat mengakui kematian dia. Supaya kita masuk kepada pengalaman baru. Haleluya. Sekali lagi saya mengucapkan buat setiap Anda, Chag Pesach Sameach. Selamat masuk kepada perayaan Paskah. Perayaan yang sangat besar bagi orang Yahudi. Tapi perayaan juga yang sangat besar untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Kepada namanya. Yeshua HaMashiach. Yesus adalah Kristus Sang Mesias itu. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan untuk peristiwa besar. Engkau naik di kayu salib untuk membatalkan setiap kutuk turunan. Engkau memberikan kami pengalaman yang baru. Hidup yang baru. Tidak ada lagi bekas-bekas dosa. Kami di dalam Engkau. Oleh karena kematian-Mu, kami disebut ciptaan baru.
Hari ini kami bersyukur, hari yang sangat luar biasa buat kami. Dan kami akan masuk dalam pengalaman yang luar biasa. Oleh karena anugerah-Mu. Di dalam nama, di atas nama Hashem Adonai. The name, nama itu yang adalah kasih karunia buat kami semua. Haleluya. Amin. Bless you all. Nikmati apa yang Tuhan sediakan. Sampai jumpa dalam perenungan berikut. Minggu ini Anda harus punya kesaksian dan berkata, Tuhan, seterusnya aku mau mengalami kelepasan dari dosa dan belenggu dosa. Supaya nama-Mu yang ada padaku itu menjadi bau yang harum. Sehingga aku dapat menjadi saksi. Luar biasa. Saya juga melihat dalam penglihatan saya bahwa Indonesia akan mulai 2019 ke depan akan mengalami pengalaman yang dahsyat. Setiap intimidasi, setiap rancangan jahat, setiap kutuk yang pernah diwarisi di negeri ini. Oh, saya mau declare setiap kutuk dan akibat-akibat kesalahan nenek moyang yang ada di negeri ini akan kami lihat di cancel oleh karena nama Tuhan ditegakkan di negeri ini. And we are going to see great redemption. Kita akan melihat penebusan yang besar terjadi di bangsa Indonesia. Dalam kehidupan kita semua. Sebab namanya sungguh-sungguh besar. Haleluya. Sampai jumpa dalam perenungan berikut. Sekali lagi selamat Paskah buat Anda semua. Hak Pesak Sameach. I love you. I love you. I love you. Stay focused. Stay blessed. Stay rejoice. Stay on fire. Stay deep in this revelation. And stay alive. Stay connected with the covenant of Yeshua. Bless you all. Hallelujah. Amen. Have a great weekend. Have a great weekend. Oh Bapak, terima kasih. You are great. You are awesome. Apa yang Kau beritakan kepada kami, itu harus terjadi Tuhan. Terjadi dalam hidupku. Terjadi atas kehidupan mereka. Kelepasan. Sehingga kami menjadi generasi yang tidak punya hutang dosa dari nenek moyang. Kami generasi yang lahir dari Paskah. Bebas dari beban masa lalu. Biar restorasi ini terjadi atas hidup kami dan juga atas bangsa kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Baruch Hashem Adonai Melech haolam. Diberkatilah nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Haleluya. Haleluya. Yes.